Ready, go! Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memasuki libur panjang akhir pekan, saat ini saya berada di pulau yang berjuluk The Last Paradise atau surga terakhir di muka bumi. Sebuah ungkapan untuk mengagumi Pulau Bali sebagai tempat eksotis yang masih alami. Tidak hanya panorama alam, sudut Pulau Dewata juga menawarkan tantangan yang akan memberi warna berbeda saat mengisi waktu liburan. Saya penasaran banget nih sama rope swing yang katanya paling tinggi di Bali, lebih tepatnya di Turtle Beach, Nusa Penida. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke, karena ini rope swing, jadi kita akan main-main sama tali, otomatis harus pakai glove supaya tangan kita juga aman, gak lecet-lecet. Keberanian semakin diuji saat kita berada di ujung titik lompatan. Disinilah saya harus memutuskan tetap lanjut atau kalah dengan rasa takut. Sekarang saya sudah berdiri di ujung dan ditemenin sama Bli, nanti bakalan bantuin saya untuk lompat ya. Oke, tadi udah briefing juga cara-caranya. Jadi kalau kita lompat mengarah ke depan, tangan kanan kita harus pegang tali ya. Oke. Kemudian saat lompat memang tangan kita harus benar-benar di stretch out, harus lurus seperti ini. Yang penting nggak tegang, nggak panik gitu ya. Nikmatin aja. Go! Ikuti jejak saya, jejak petualang. Begitu melompat, jantung seperti berhenti berdetak. Namun saat tali berayun menahan tubuh, saya merasakan sensasi rileks seraya bersyukur karena masih menggantung jauh dari dasar laut. Jarak tubuh saya dengan permukaan air laut masih cukup jauh, sekitar 30 meter. Beberapa detik pertama emang rasanya ngeri banget. Ini sampai meneteskan air mata, tapi begitu nyampe bawah kita dihadiahi dengan view yang luar biasa indahnya. Apalagi dengan cuaca yang sangat cerah, lautnya juga indah, ini sangat biru. Dan suara ombaknya ini emang sangat menenangin, jadi bisa membantu mengurangi deg-degan saya. Ini lumayan tremor tangan saya sekarang. Karena emang semengerikan itu, tapi worth it banget. Banyak yang mengira rope jump sama dengan bungee jump, padahal keduanya berbeda. Dari tali yang digunakan, bungee jump memakai tali karet yang elastis, sehingga setelah mencapai titik tertentu, tubuh pemainnya akan tertarik kembali ke atas. Sedangkan rope jump seperti ini, sensasi akhirnya adalah berayun. Memang rasanya berbeda dengan bungee jumping. Kalau bungee kita jatuh dan menghadap ke bawah, jadi kaki kita yang disangkutin sama tali. Tapi kalau rope swing ini talinya hanya di body harness kita. Dan ini memang sangat mengandalkan momentum ayunan tali. Waktu yang diperlukan untuk naik ke atas tentu lebih lama dibanding saat terjun, meski sudah dibantu dengan mesin katrol. Karena emang untuk lompatan pertama itu rasanya benar-benar sangat mengerikan. Rasanya kayak nggak ada tali aja, padahal tali ada di tangan saya pegang seperti ini. Jadi kayak teriak sekuat tenaga, tapi begitu udah swing rasanya langsung plong, lega banget. Terus otomatis rasa takut untuk mengulang yang kedua kalinya itu berkurang. Jadi gimana nih kalau kita nyobain sekali lagi? Yuk, let's go! Bagi orang-orang yang berusaha menaklukkan rasa takut, tempat ini adalah jawabannya. Terutama saat melakukan lompatan pertama.
sekarang pakai helm lagi karena saya juga akan lompat lagi. Tapi bedanya sama yang pertama, sekarang saya akan lompat menghadap belakang. Jadi otomatis nih kamera-kamera juga harus pindah tangan karena tangan kiri saya untuk memegang tali. Go! Jam kedua, ikuti jejak saya, jejak petualang. Pada lompatan kedua, saya lebih siap dan percaya diri. Ternyata benar, teriak sekencang mungkin bisa menghilangkan rasa panik dan bisa lebih menenangkan. Emang bener kata orang-orang kalau kali pertama kita pasti takut banget, tapi jam kedua justru kita lebih bisa merasakan serunya. Jadi bukan fokus ke rasa deg-degannya, bukan fokus ke rasa takutnya, tapi lebih ke serunya. Itu bener banget. Wah, second jam hari ini berhasil. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meskipun masih ada sedikit rasa takut, tapi menurut saya bener-bener worth it. Jadi stres kita yang kita rasakan, semua pikiran itu kayak langsung lenyap begitu aja. Yes. Lompatan kedua bener-bener nggak menyeramkan, tapi seru banget. Mantap. Karena saya rasa sudah cukup, jadi saya harus melepas semua equipment. Tapi ini kenangan ini bakalan saya ingat seumur hidup meskipun rasanya cuma sebentar. Setelah merasakan serunya menantang adrenalin dengan rope jump, sekarang saya jadi makin semangat untuk melanjutkan petualangan saya di Pulau Dewata. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah memacu adrenalin dengan melompat dari ketinggian 100 meter, sekarang waktunya saya mencari lokasi yang bisa bikin rileks. Pantai Tembeling menjadi tujuan saya selanjutnya di Nusa Penida. Di pantai ini terdapat kolam alami yang terletak di pinggir pantai. Suasananya cukup teduh karena dikelilingi pepohonan. Setelah memacu adrenalin dengan bermain rope jump, sekarang saya ingin merilekskan badan dengan berenang di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rilekskan diri sejenak adalah pilihan yang tepat setelah petualangan yang cukup menguras tenaga. Meski tempatnya tepat berada di pinggir laut, tapi air di kolam ini berasal dari pipa-pipa yang airnya dari pegunungan. Jadi kolam ini adalah air tawar. Selain tawar, air di kolam ini juga terasa dingin. Sangat cocok untuk menyegarkan badan di tengah cuaca pantai yang berhawa panas. Emang nggak usah diraguin lagi, kalau emang airnya dari pegunungan, ini airnya seger banget, apalagi suhunya juga dingin. Jadi pas banget nih buat berendam di sini saat cuaca lagi panas. Selain bisa jadi pilihan untuk menyegarkan badan, kolam ini juga bisa dimanfaatkan untuk berenang saat kondisi ombak laut besar. Wow, itu dia. Ombaknya lagi besar banget karena memang saat ini lagi memasuki bulan purnama. Tapi nanti saat setelah selesai bulan purnama, maka ombaknya akan kembali normal dan nggak setinggi ini. Lihat nih. Wow. Ini dia yang saya maksud. Jadi saking besar ombaknya, bahkan kadang sampai masuk ke dalam kolam ini. Air laut sesekali masuk ke kolam, dan ini jadi momen yang sangat mengejutkan bagi saya. Di sini memang
memang kolamnya nggak terlalu dalam, tapi saya ingin lompat dari sini. Oke, ini aman karena nggak terlalu tinggi batunya. Oke. Nah, ini dia yang saya maksud dengan merelaksasi badan. Jadi saat badan terkena air seperti ini, rasanya badan saya lebih fit untuk melanjutkan petualangan berikutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terletak di sebelah tenggara Bali yang dipisahkan oleh Selat Badung, Nusa Penida menjadi lokasi petualangan saya saat ini. Salah satu daya pikat pulau ini karena terkenal dengan bentangan tebing yang menjulang indah. Pantai Andus atau biasa dijuluki Smoky Beach menjadi tujuan saya. Deburan ombak yang menghantam tebing di sinilah yang membuat Pantai Andus lebih dikenal sebagai Smoky Beach. Inilah alasan kenapa pantai ini diberi nama Pantai Andus, yang berarti semburan air. Saat ombak menghantam karang, efek semburannya menyerupai asap atau kabut, sehingga pantai ini pantas dijuluki Smoky Beach. Jadi di Smoky Beach ini kenapa semburan ombaknya bisa tinggi sekali? Karena kemungkinan besar bentuk karang yang ada di bawah itu bercelah seperti ini nih. Jadi saat ombak menghantam bisa menciptakan semburan yang sangat tinggi. Tinggi efek semburannya bisa lebih dari 4 meter, tergantung kencangnya ombak. Sayangnya, saya hanya sedikit mendapat momen semburan yang tinggi. Menikmati keindahan desa sekitar dengan cara yang tidak biasa tapi pastinya tetap seru, yaitu dengan jungle card.